Shalom anak-anak, ketemu lagi dengan Tante Vanda di hari Minggu ini dalam Sunday Snack. Ayo Tante Vanda ajak kita berdoa untuk memulai Sunday Snack kita. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami mau waktu ini menjadi waktu yang menyenangkan bagi kami. Karena kami merasakan kasih Tuhan, kami mendengar berita baik, dan kami juga merasakan teman-teman yang mungkin tidak bisa kami lihat bersama-sama dengan kami bersekutu dan beribadah. Kami mau terus ada dalam ibadah bersama dengan Tuhan dan saudara-saudara kami, teman-teman kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, bagaimana hari ini anak-anak sukacita? Puji Tuhan, tetap sukacita. Sebentar lagi anak-anak juga mau masuk sekolah. Ya. Oh, ada yang tidak senang karena sekolah kita masih online. Ya. Enggak senang Tan, enggak ketemu teman, malas belajarnya. Memang kalau kita belajar tidak ketemu teman-teman rasanya enggak enak. Tapi anak-anak enggak boleh malas belajar. Tetap harus sekolah. Meskipun secara online, anak-anak tetap harus mengikuti, mengerjakan tugas, mengerjakan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau anak-anak terus belajar, rajin mengerjakan tugas, rajin melakukan hal-hal yang harus anak-anak kerjakan, hal-hal yang baik tentu saja. Nanti semakin besar, anak-anak akan menjadi orang-orang yang cakap. Cakap. Apa pintar Tan? Bisa. Orang-orang yang cakap itu bisa disebut orang-orang yang pintar. Orang-orang yang berhasil. Yang gimana Tan? Apa yang jadi juara 1? Nih yang dapat piala kayak begini Tan. Lah aku gak dapat piala Tan. Berarti aku gak cakap, aku gak pintar. Oh bukan. Mungkin bisa juga anak-anak berhasil dapat piala karena anak-anak juara 1 di sekolah. Tapi orang-orang yang cakap gak cuman yang mereka dapat piala aja. Bisa juga mereka yang dapat penghargaan. Nah, misalkan kayak medali itu ada Olimpiade hari ini yang sedang diselenggarakan. Atlet-atlet, olahragawan yang berhasil, mereka dapat medali. Mereka orang yang cakap, orang yang berhasil, orang yang pintar. Terus kalau aku enggak dapat piala, enggak dapat medali, apa aku enggak pintar Tan? Oh belum tentu, tunggu dulu. Tuhan kasih setiap kita kepintaran, keahlian, kecakapan. Ada yang pintar nyanyi. Jadi penyanyi yang hebat, suaranya bagus. Ada yang pintar ngomong, bisa menjadi orang yang membantu orang lain untuk menyampaikan apa yang di dalam hatinya, menguatkan orang lain lewat kata-katanya. Banyak kecakapan yang Tuhan berikan pada anak-anak. Anak-anak cuma perlu satu, rajin. Apa? Rajin. Rajin belajar, baik di sekolah maupun keterampilan-keterampilan yang lain, musik. Yang kedua, rajin beribadah. Karena ketika anak-anak rajin beribadah, anak-anak dapat menemukan, oh aku pintar di sini, Tuhan kasih kecakapan aku ini. Terus kemudian tahu bagaimana cara mengasahnya, sekaligus tahu bagaimana cara menggunakannya. Oh begitu ya? Iya, tapi yang terakhir caranya adalah mengembalikan segala pujian, hormat, dan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa begitu Tan? Karena seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Anak-anak bisa buka ya. Di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Dikatakan karena kita ini buatan Allah. Jadi anak-anak Tante Vanda, semua orang itu buatan Allah.
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pasti ada hal yang baik, kecakapan-kecapannya Tuhan kasih dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak. Loh kalau cakap terus jadi apa Tan? Kalau sudah pintar, dapat piala, dapat penghargaan, terus gimana Tan? Nah tadi kan harus mengembalikan segala pujian, hormat, syukur kepada Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena ketika anak-anak itu menjadi orang yang cakap, anak-anak bisa baca. Di Amsal 22 ayat yang ke-29. Tidak hanya anak-anak itu dapat penghargaan berupa medali, piala. Tapi pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja. Ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amsal katakan. Kenapa? Karena orang-orang yang cakap akan mendapatkan tempat yang istimewa. Yang kasih hadiah raja-raja. Dia bisa menunjukkan keahliannya, keterampilannya, kecakapannya di hadapan orang-orang penting. Coba itu kalau anak-anak berhasil jadi juara. Pak Presiden yang kasih hadiah. Pak Presiden yang serahkan penghargaan. Senang ya? Nah, supaya seperti itu marilah kita terus menjadi anak-anak yang rajin belajar, rajin ibadah, dan mengembalikan segala puji, hormat, syukur kepada Tuhan. Karena kita ada dalam rencana Tuhan yang indah, yang semuanya baik. Ayo kita berdoa, kita naikkan satu pujian. Kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Dari semula Tuhan ciptakan anak-anak semua, kita semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan sama-sama, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Anak-anak naikkan pujian dari awal. Dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ayo anak-anak, kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan ciptakan anak-anak. Rancang hidup anak-anak begitu luar biasa.
untuk menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan yang baik. Dan biarlah anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak yang mengerjakan segala sesuatu dengan excellent, dengan sangat bagus. Sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang cakap dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lipat tangan, tutup matamu. Hari ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami. Dimanapun mereka berada. Bila firman yang mereka dengar hari ini kembali mengingatkan mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka. Ada keahlian yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Sehingga mereka harus mengerjakannya sedemikian rupa sehingga mereka menjadi orang-orang yang cakap dalam pekerjaan mereka. Hidup mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini Tuhan, anak-anak kami yang hatinya sedih, yang merasa tidak tahu apa yang harus dikerjakan, Tuhan hiburkan, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka kembali melihat Tuhan luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih. Oke, anak-anak, bukalah kedua tanganmu. Terimalah segala berkat, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan, perlindungan, penyertaan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang dan jemput kita semua kembali. Orang-orang yang percaya. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.